kerja kita, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan keberkahan, bulan kemuliaan, ya, di tanggal 9 Ramadan 1444 Hijriah. Baik, apakah sudah bisa kita mulai kuisnya? Oke. Sepertinya dari 37 yang hadir di sini, baru 25 ya, yang berhasil join myquiz.com dengan kode 411072. Oke. Oke, 27 sudah bergabung, 28. Baik, kita percepat saja ya. Mungkin yang belum sempat join nanti bisa join menyusul pada saat kuis dimulai. Kita hitung 1 sampai dengan 3, monggo dikerjakan. 1, 2, 3, mulai. Wah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengerjakan kuis ini ya. Oke, ini jaringan saya kurang lancar. Ya. Baik, di sini siapa yang urutan 1? Pak Andika, Pak Irfan, dan Pak Bendi ya. Berikan apresiasi dulu. Baik, oke, terima kasih. Kita lihat dulu berapa persentasenya. 49 ya, kurang 1. Jadi kurang 1 itu nggak nyampe 50%. Artinya dari 10 soal ini yang terjawab oleh Bapak Ibu, yang benar 49. Nah, di sini masih ada yang kosong juga ya. Mungkin karena jaringan atau apa saya tidak tahu. Yang jelas di warna merah ini jawaban yang salah. Oke. Mungkin saya ingin minta review sekilas saja dari Pak Bagas. Gimana menurut Pak Bagas adanya kuisis ini? Adanya kuis ini, Pak. Iya, Ya, kaget sih, Pak. Saya juga nggak tahu kaget. ternyata ada kuisnya, Pak. Jadi belum belajar tadi. Oke. Lupa, belum belajar. Ada beberapa jawaban-jawaban yang lupa. Iya. Hafalannya juga perlu ditambah kan tadi. Harus nyari dulu. Baik. Ya, cuman seru, Pak. Cukup bermanfaat. Jadi kita Cukup bermanfaat. mau nggak Nggih. mau kita nyari tahu kan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik. Matur nuwun. Mungkin dari kaum hawanya ada Bu Dian ya ini. Atau yang mewakili Bu Dila boleh. Mbak Linda katanya mau mewakili. Oh iya, Mbak Linda, Monggo, ayo Mbak monggo. Linda. Iya, itu Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin tadi saya buat kuis seperti itu tujuannya untuk merefresh kita. Tadi materi sebenarnya sudah saya sampaikan sebelum Jumatan sekitar jam 10 kalau tidak salah ya ke Pak Bagas. Setidaknya itu kalau ada waktu tadi bisa dibaca ya. Jadi pertemuan kita itu bukan hanya seremonial tetapi ada merefresh kembali ya bahwa etos kerja dalam Islam itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkorelasi dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kaitannya dengan itu ya kita harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan kita selama menjadi seorang pegawai, menjadi seorang karyawan dimanapun kita berada. Tadi saya cantumkan di situ visi misi ya PT Traspak Makmur Sejahtera. Ya ini dipahami nggak ini oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian kan gitu ya. Jangan sampai kita berada di sebuah institusi atau di lembaga tempat kita bekerja, nah visi misinya aja kita nggak ngerti gitu. Bagaimana untuk bisa berkolaborasi? Ya umumnya mungkin ya sebagian kecil ada orang yang belum paham apa sih sebenarnya visi misi dari tempat kita bekerja ini, misalnya di PT Traspak Makmur Sejahtera. Nah, setidaknya kalau udah visi diketahui, misi diketahui, dan terus dikawal, dikolaborasikan, ini akan bekerja dengan sendirinya dengan panggilan hati, bukan lagi panggilan paksaan untuk bekerja. Baik, itu review sejenak ya, review terkait kuis yang sudah kita tawarkan kepada Bapak Ibu, dan tadi sudah menjawab dengan semaksimal mungkin, walaupun hasil rata-ratanya 49%. Ini menunjukkan dari 10 soal yang multiple choice itu tadi pilihan berganda baru terjawab 49%. Saya harap ini bukan berarti kita ada nilai layaknya kuliah ya. Ini untuk refresh saja, untuk refresh untuk meninjau secara umum pemahaman kita sejauh mana yang selama ini kita pahami korelasinya etos kerja dalam Islam itu seperti apa. Apalagi ada ayat-ayat Al-Quran yang memang kita harus baca dan kita pahami sehingga ketika ditanya ini ayat berapa, surat apa, ngerti. Kalau nggak baca ya nggak tahu kan gitu. Karena normatif. Kecuali yang analisis dan lain sebagainya itu masih mudah dipahami. Oke, baik Bapak Ibu, tadi saya belum memperkenalkan sekilas tadi moderator sudah mempersilahkan kepada saya untuk mengenalkan diri ya, walaupun mungkin tadi sudah disebut nama saya ya, sebagaimana yang sudah ada di layar Zoom. Nama saya memang dari dulu hingga sekarang belum ada perubahan. Sejak saya dilahirkan di muka bumi ini oleh Gusti Allah tetap
apa Allah titipkan nama itu masih tetap Suprima, belum berubah ya. Melalui orang tua saya tentunya saya diberi nama Suprima. Su itu dari nama ada kakak-kakak saya, Suryadi, Suryanto, Suryati, Suprima. Pri dari almarhum ayah saya Priyono dan Mariati dari nama ibu saya. Jadi nama itu nama gabungan. Dalam Islam itu diajarkan memberikan nama itu yang terbaik, gitu. Doa yang baik juga untuk anaknya supaya menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Jadi nama itu memiliki arti. Jangan dikatakan apa sih arti sebuah nama. Nah, saya kira itu perlu dikoreksi kembali kalau kita mengatakan demikian ya. Baik, riwayat pendidikan saya memang seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca secara singkat ya. Nama saya tadi sudah saya kenalkan, Suprima, ya Aikpaing itu tempat kelahiran saya. Mungkin Bapak Ibu sangat asing mendengar kata Aikpaing. Aikpaing itu berada di seberang Pulau Jawa, yaitu di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ya. Nah, ini tanggal lahir sesuai yang ada di layar ya. Saya tidak perlu sebut, sudah bisa dibaca. Kemudian riwayat kuliah saya S1 di UIN Jogja, ya, jurusan Pendidikan Agama Islam, S2 di kalau nyebutnya bukan UIN, UI Negeri gitu ya. UI Negeri. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedang menunggu jadwal ujian promosi. Kemudian S2 sedang berjalan proses menyusun tesis ya. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian semoga semuanya berjalan lancar. Baik, untuk kesehariannya memang saya bekerja sebagai dosen di UPN Veteran Jakarta. Kalau orang menyebut itu bukan UPN, itu kampus Undip. Undip itu Universitas di Pondok Labu ya. Ya, kalau yang kampus 2-nya itu ada UNS, Universitas di Jalan Raya Limo Sawangan gitu ya. Jadi ada kampus 1, ada kampus 2. Mungkin kalau Bu Dian ini sudah akrab dengan Pak Arif ya, tiap hari di rumah ketemu gitu. Pak Arif ini wakil dekan di Fakultas Teknik ya. Jadi kalau saya mengajar di Fakultas Teknik ya ketemu beliau gitu kan, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekilas apa yang bisa saya kenalkan, setidaknya itu untuk membangun komunikasi kita. Dalam teori komunikasi itu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin-kawin. Kan begitu ya. Maka dari itu ya kita harus bisa membangun komunikasi baik dengan apa? Dengan perkenalan ini supaya kita tidak canggung berbicara, supaya kita tenang, nyaman, sehingga apa yang kita bicarakan ini sebagai ilmu yang bermanfaat nantinya. Baik, ini saya izin capture dari PT Transpak Makmur Sejahtera. Ternyata alamatnya berada di Tamrin City ya, di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan saya coba sekilas pelajari, PT Transpak itu adalah salah satu perusahaan ya dengan bisnis utamanya di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak dan penyedia jasa layanan ICT. Nah, aktivitas utama perusahaan adalah pengembangan software untuk riset produk, aplikasi, atau penyelesaian proyek. Benar Pak Bagas ya? Siap, betul. Ya, baik. Mohon maaf kalau saya salah mengutip ya. Baik, nah di sini PT memiliki visi, misi, dan nilai-nilai Transpak ya. Tentunya visi misi itu bagi karyawan ataupun yang memang bekerja di suatu perusahaan, setidaknya ini bisa dibangun persepsi yang sama. Jika tidak bisa dibangun persepsi yang sama, maka program kerja ataupun kinerjanya itu tidak akan berjalan dengan baik tentunya. Ya, adapun visi dari PT Transpak Makmur Sejahtera mungkin ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, setidaknya untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali supaya kita itu bisa mengetahui lebih dalam, bukan sekedar tahu, tetapi kita bisa meresapi makna dari visi, misi, dan nilai-nilai dari Transpak itu. Ya, tentunya visi itu menjadi perusahaan solusi teknologi informasi yang inovatif dan kokoh dalam pelayanan pelanggan. Ya, ini jadi kalau udah bicara visi, menjadi kata-katanya. Sedangkan kalau bicara misi, itu selalu kata kerja operasional. Apa? Memberikan, menjamin, meningkatkan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi di poin keempat ini saya masih perlu pertanyakan ya, kenapa misi itu kok kata kerjanya menjadi, sebaiknya operasional ya. Kalau memberikan, menjamin, meningkatkan ya, itu
tepat untuk di misi. Ya. Tapi oke lah, ini saya kutipan langsung dari PT Transpak Makmur Sejahtera. Jadi saya sampaikan mengingatkan kembali bahwa misi dari PT Transpak Makmur Sejahtera itu memberikan nilai tambah kepada pelanggan, menjamin kemakmuran jangka panjang kepada karyawan dan stakeholder, meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan menjadi tempat kerja yang sehat. Oke, kalau menurut saya yang misi keempat ini kurang pas ya. Kata menjadi itu tidak tepat ditempatkan pada misi. Kata menjadi itu selalu kata yang sudah sampai pada tujuan. Sehingga kata kerja operasional yang harus pada misi ya. Nah, tapi oke, ini kutipan langsung, saya tidak menyalahkan. Kemudian nilai-nilai Transpak, adanya integritas, semangat profesional. Ini bukan hanya sekedar apa ya, terpampang, tertulis, tetapi setidaknya berbicara integritas, semangat profesional itu berhubungan dengan kepribadian seseorang. Mohon maaf, kita jeda dulu, ada azan ya. Nah, atau gimana Pak Bagas, kita beri waktu 10 menit jeda untuk sholat asar. Mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya sudah masuk waktu sholat. Ya, boleh Bapak. Ya. Boleh ya, 10 menitan maksimal. Nanti saya Siap. kembali lagi insya Allah. Baik, ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, biar nanti lebih nyaman dialog. Siap. Ya, silakan teman-teman yang sholat terlebih dahulu ya. 10 menit ke depan, silakan yang di rumah mungkin sudah azan atau yang di Kendari sudah azan dari tadi. Silakan yang ingin sholat terlebih dahulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cek suara, bisa didengar ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kita tadi jedah dulu ya. Nah, kita laksanakan sholat khususnya yang beragama Islam, dan insya Allah ini saya yakin semua beragama Islam. Mungkin kalau belum sempat karena di ruangan yang belum memungkinkan sholat, ya bisa kita laksanakan sholat setelah pertemuan Zoom ini selesai. Baik Bapak Ibu, mohon izin kembali kita merefresh tadi sampai ke nilai-nilai integritas ya. Nilai integritas, semangat profesional ini merupakan dari nilai-nilai dari PT Praspak Makmur Sejahtera. Baik, langsung kita kepada substansi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, berbicara tentang etos kerja Islami di dalam Al-Quran ya. Tentunya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, agama Islam itu sendiri adalah agama serba lengkap yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material, termasuk di dalamnya mengatur budaya etos kerja. Secara implisit banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan umatnya atau pemeluknya untuk bekerja keras, diantaranya bekerja ya ikhlas, cerdas, dan tuntas. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu ala amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya bahwa dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini baru surat At-Taubah ya. Ada di dalam Quran surat Al-An'am 135 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihuz zalimun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Al-An'am ayat 135. Nah, ini ayat-ayat populer. Mungkin Bapak Ibu sering sholat menggunakan surat Al-Insyirah ya. Di akhir ayat itu berbunyi, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke, baik. Nah, di dalam ayat lain juga, ya, surat Al-Qasas ayat 77, ini bicara tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, ini ada orang mengira ya ini adalah hadis, padahal banyak kritik. Ini bukan hadis, ya, tapi salah satunya ada yang berpendapat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok. Atau ada ungkapan lain, beribadahlah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok.
dan bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Ini gambaran bahwa ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ya, khususnya sholat 5 waktu, kita benar-benar khusyuk, ya. Apa itu khusyuk? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wasta'inu bis sabri was sholah, dan mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Illa, kecuali alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Yang mereka yang meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, dan mereka senantiasa mengatakan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ingatan apapun kecuali ingat kepada Allah pada saat yang bersangkutan atau kita sedang sholat, dan disitulah khusyuk. Para sahabat sendiri dulu pada saat perang gitu ya, misalnya ada benda yang nancap di tubuhnya, pedang atau apa, dia minta silakan dicabut pedang ini pada saat saya sedang sholat. Artinya pada saat sholat para sahabat itu benar-benar khusyuk gitu ya. Khusyuk, saking khusyuknya tidak terasa apa yang terjadi yang ada pada dirinya itu. Nah, karena khusyuknya itu dia tidak tahu di samping kanan dan samping kirinya. Kenapa? Dia hanya tertuju satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah, ya, antara suami istri ketika lagi berhubungan badan. Nah, itu khusyuk banget. Benar ya, Pak Imam ya. Nah, di situ khusyuk. Nah, kenapa? Karena disitulah kekhusyuan. Khusyuan itu fokus ya. Nah, sehingga kanan kiri tidak ngerti ada apa dan sebagainya. Nah, itu contoh khusyuk. Ya, sedang khusyuk sehingga tidak ngerti kanan kirinya ada apa dan terjadi apa. Nah, itulah contoh khusyuk. Coba analogikan pada saat kita sedang sholat seperti itu, bayangkan. Bayangkan dalam arti memang tertuju hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat sulit. Kecuali memang orang yang benar-benar khusyuk, dia bisa merasakan kenikmatan sholat, hadirnya sholat itu dalam hati, bukannya sekedar mengucapkan bacaan-bacaan sholat secara lisan, tapi benar-benar ditanamkan dalam hati kita. Nah, itulah kekhusyuan. Sehingga ketenangan batin itu akan hadir. Maka ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan cara sholat, dengan cara berzikir, menyebut nama Allah, asma'ul husnanya, maka insya Allah kita akan tenang hatinya. Kenapa? Manusia ini memiliki dimensi jasmani dan rohani. Jasmani butuh apa? Makan, minum, berhubungan badan. Ini bagi yang suami istri yang sah tentunya ya. Yang belum sabar. Nah, disitulah kebutuhan jasmani kita, biologis. Karena kita sebagai makhluk biologis. Selain itu juga kita sebagai makhluk ruhani. Yang memang kita butuh mengupdate spiritual kita. Pada saat kita sedang sedih, pasti kita menangis. Dapat musibah, pasti kita merasa tertekan. Nah, justru kehadiran agama untuk menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang sabar. Ya, orang yang kita cintai misalnya meninggalkan kita. Orang yang kita cintai, yang kita sukai, saudara kita atau orang tua kita ternyata meninggal dunia. Sudah takdir, tentunya kita harus besar hati, kuat hati, sabar, dan tentunya Allah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, disitulah ruhani kita tertekan, dalam arti teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka yang sabar dan benar-benar bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa, dia akan selalu bahagia hidupnya. Nah, disitulah Allah janjikan mereka-mereka yang sabar akan mendapatkan buah apa? Buah kemanisan dalam batin. Dalam hadis Rasul itu, maka mereka yang beriman dan beramal saleh, dia akan merasakan kelezatan iman, kelezatan hati, dimanapun kita berada, ada ujian apapun, kita dalam keadaan tenang. Dan jaminannya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada mereka, siapa orang yang beriman dan beramal saleh, ya, bahwa jaminannya dia akan masuk surga. Subhanallah. Nah, disinilah gambaran bahwa orang yang beriman selalu digandengkan dengan amal saleh. Karena orang beriman itu malu kalau beramal tidak saleh gitu ya, tidak baik. Kenapa? Kalau dia beriman, pasti dia akan berdampak kepada perbuatan-perbuatannya, dia selalu berbuat baik. Kalau dia beriman, pasti dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Kalau dia beriman, pasti dia akan melakukan kejujuran, ya, kebersihan hati,
selalu ada dalam dirinya, sehingga berkaitan dengan integritas kita, kinerja kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, sebaik apapun kita, dan kita punya prestasi dalam bekerja. Kenapa? Sudah kita tanamkan dalam diri kita keimanan yang baik. Tapi kalau itu rusak, hati kita tidak beriman kepada Allah, nah hubungan kita kepada Allah saja tidak baik, bagaimana kita hubungan kepada sesama manusia? Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah, kalau itu sudah baik, insya Allah hablum minannas, sesama manusia kita akan baik. Kepada pimpinan, kepada rekan kerja, siapapun. Dan berorganisasi dalam kerja, kita akan bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Hablum minallah kita sudah baik. Dan insya Allah hubungan kita kepada sesama manusia, teman kita, rekan kerja kita, siapapun yang di sekitar kita, insya Allah akan baik juga. Itu rumusnya. Baik, kita lanjut di sini. Nah, berkaitan dengan itu, ada istilahnya budaya kerja. Budaya kerja memang ini dilakukan oleh para pekerja di perusahaan dimanapun ya, di kantor. Kalau sebagai seorang pendidik, misalnya guru, ya dia sebagai guru, sebagai pendidik, dosen sebagai dosen, pendidik juga. Bapak Ibu sebagai seorang yang praktisi di bidang misalnya digitalisasi atau di bidang perangkat lunak dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu menduniai dunia kerja seperti itu dalam arti memahami karena memang bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita sudah bekerja dimanapun, ya tunjukkan bahwa prestasi kerja kita itu ada, gitu. Kinerja kita itu ada. Kenapa? Karena memang itu yang diharapkan oleh pimpinan dan perusahaan yang dimana kita besar di perusahaan itu. Maka budaya kerja dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan kerja yang dihayati, dimaknai. Nah, kata dihayati ini cenderung kepada hati gitu ya. Banyak orang yang bekerja tidak nyaman karena tidak bisa menghayati pekerjaan itu. Ya, tidak bisa menanamkan bahwa ikhlas itu bekerja gitu. Ya, kerja ikhlas itu akan membawa dampak yang dia nyaman, tenang dan sebagainya. Nah, maka kata dihayati ini maknanya psikologis ya. Psikologis. Dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga siapa? Masyarakat yang bekerja, baik di perusahaan, lembaga, kementerian, di tempat kantor apapun. Nah, oke. Jadi budaya kerja sebenarnya adalah budaya universal. Artinya dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam melakukan aktivitas. Membangun budaya kerja bukan perkara yang mudah, diperlukan upaya sosialisasi terhadap pekerjaan sehingga terjadi kebiasaan untuk melakukan norma-norma aktivitas tersebut. Nah, jadi pemilikan budaya kerja ini seharusnya menjadi idola semua insan perusahaan yang bekerja di suatu lembaga atau di institusi manapun yang mengabdikan diri sebagai pimpinan atau sebagai anggota yang dipimpin atau bawahan. Nah, tentunya derajat tertinggi bagi seorang pimpinan atau yang memimpin, kita sebut saja direksi, direktur, atau perguruan tinggi namanya rektor, atau ketua, dan sebagainya ya, atau dengan nomenklatur pimpinan yang lainnya dimanapun kita bekerja. Apa yang derajat tertinggi adalah dicapainya visi, misi, dan program kerja yang telah dirancang sejak awal. Sedangkan bagi anggota atau karyawan ke bawahannya adalah apabila ia mampu mencapai prestasi kerja yang setinggi-tingginya, yang berkorelasi dan berkolaborasi dengan visi, misi, dan program kerja pimpinan. Ini sangat penting sekali. Ya. Khusus bagi karyawan atau pegawai atau anggota atau bawahan, faktor-faktor yang dapat menghasilkan prestasi kerja tersebut ialah terprogramnya kegiatan rencana strategis, giat untuk berburu sasaran dan target yang diharapkan oleh pimpinan. Jadi budaya kerja itu berarti adalah anggota atau karyawan bawahan yang terlibat dalam berbagai program kerja, bernaung di bawah institusi atau perusahaan, memfokuskan diri pada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kalau bicara kerja keras, ini memang suatu perintah dalam agama kita. Kita mau jadi seorang YouTuber, kita mau jadi seorang arsitek, kita mau jadi seorang, ya pokoknya profesi apapun. Dan Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan PT Transpak Makmur Sejahtera ini ya tentunya merasakan kehadiran di mana kita bekerja, tentunya
di mana kita nyamannya bekerja, disitulah kebahagiaan kita. Jangan sampai di tempat kerja kita itu justru kita tidak nyaman dengan pekerjaan kita. Nah, ini berarti tidak bisa meminus diri untuk menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana dengan kinerja kita kalau tidak nyaman? Kan tentunya ini bermasalah. Kalau kita nyaman di tempat pekerjaan kita, insya Allah itu akan mengantarkan kebahagiaan dan kenyamanan di mana kita bekerja. Ya, jadi kerja keras itu wajib bagi kita yang sehat. Tentunya kerja keras itu bukan diterjemahkan sebagai kerja yang harus dengan otot dan sebagainya, tapi dengan kerja yang sifatnya imateri. Misalnya sebagai konseptor, misalnya sebagai seorang perancang, ya itu kan semua dibutuhkan oleh yang membutuhkan siapa? Otak kita, pikiran kita. Sehingga itu dikatakan kerja keras, bukan kerja otot ya. Beda dengan petani yang mencangkul di sawah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang hidup di perkotaan, apalagi di Jakarta, yang kerjanya menggunakan pikiran, ya dalam arti benar-benar apalagi bicara yang perangkat lunak dan sebagainya, ini kan semuanya mesin yang bicara. Jadi tubuh kita juga ada mesinnya. Apa? Ini akal kita yang jadi mesin, yang mengatur kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dibarengi dengan apa? Bukan semata-mata mesin yang kita katakan otak kita saja, tetapi ada hati yang harus kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Akal itu masih bisa bohong, hati tapi nggak bisa bohong, gitu ya. Kenapa orang banyak korupsi? Karena mungkin ya bisa jadi dirinya cerdas secara kognitif, tetapi efektif nggak cerdas. Kita tahu bahwa mencuri uang rakyat, kita sebut korupsi itu haram, disadari. Tapi kenapa orang yang sudah Islam dia korupsi gitu? Itu contoh. Karena mungkin cerdas akalnya, tapi nggak cerdas hatinya. Banyak orang pinter tapi nggak bener. Nah, di situ yang masalah. Ya, jadi perlu pendidikan hati, pendidikan spiritual, supaya membangkitkan semangat kita bekerja. Ya, ada dasar nilai-nilai ketuhanan di situ. Sehingga kita bekerja dimanapun, kita selalu mawas diri, yang disebut ihsan. Dimanapun kita berada, selalu berbuat baik dan melakukan pekerjaan yang baik, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi kita yakin bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Nah, ini ihsan namanya. Ini ada sebuah cerita ya di pesantren, seorang kiai memerintahkan para santrinya untuk menyembelih seekor ayam. Ayamnya dibawa dari rumahnya masing-masing. Perintahnya adalah silakan para santri ini sembelih seekor ayam yang ada di tangan Anda masing-masing. Gunakan pisau. Tapi dengan catatan siapapun tidak boleh melihatnya. Silakan Anda cari tempat yang tidak ada orang melihat atau siapapun yang tidak melihatnya. Semua santri pada mencari tempat sembunyi nyembelihnya. Oke. Yang lain semuanya itu pada nyembelih kecuali satu orang. Dia nyebut, ya Kiai, mohon maaf, saya tidak bisa menemukan dimanapun tempat saya tidak bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat saya sehingga saya tidak bisa menyembelih. Nah, di situ ujian yang diberikan kepada santri yang satu orang ini lulus bahwa dia meyakini sesuai dengan perintah dari kiai, jangan siapapun tidak boleh melihat Anda pada saat Anda menyembelih ayam ini. Siapapun berarti boleh saja Allah, manusia dan sebagainya. Yang kita punya keyakinan bahwa kita punya Tuhan. Nah, akhirnya dia tidak menyembelih. Nah, di situ makna teologis tauhid bahwa dirinya itu meyakini bahwa Tuhan itu melihat saya. Nah, itulah ihsan. Nah, begitu juga kalau kita aplikasikan dalam dunia kerja kita di perusahaan apapun, kita selalu merasa diawasi sehingga pekerjaan kita harus membawa sebuah prestasi, kinerja yang baik. Tentunya seperti itu. Tunjukkan bahwa kita punya prestasi bekerja. Nah, disinilah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, dan dibarengi dengan kerja ikhlas. Kalau tidak ada kerja ikhlas, maka pekerjaan itu tidak nyaman bagi kita. Oke, baik, dilanjut. Jadi ciri-ciri perkembangan budaya kerja itu penghargaan terhadap hasil kerja orang lain secara objektif, pemikiran rasional dan kritis analitis ya, dengan tanggung jawab moral kerja, kebiasaan tekun, terus manajemen perusahaan yang baik. Kalau manajemennya sudah bagus, insya Allah yang lainnya juga bagus, tinggal aplikasinya gimana. Saya tidak tahu persis ya di PT Transpak Makmur Sejahtera ini apakah ya saya yakin ya
karena memang sudah berada di ibu kota pusat ya, Jakarta Pusat. Tentunya saya yakin sudah cukup maju dan sangat maju ya manajemennya ya, tentunya ini menjadi manajemen yang baik di perusahaan di mana kita bekerja. Nah, di sini sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, ini bicara pengertian memang sangat panjang ya, tapi saya ingin menyimpulkan di sini. Secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut sebagai Islamic Work Ethic. Ya, sedangkan etika kerja Islam disebut sebagai Ethic of Islamic Work. Etos berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang. Secara bahasa, etos dan etik menjadi dua kata yang muncul. Etika memberi makna sebagai sikap yang dapat dilihat orang lain, sementara etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia sehingga akan memunculkan etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Etos dibentuk oleh siapa? Berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ini menurut suatu tokoh Sinamo bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Oke, dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral. Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Nah, kalau dalam Islam ada kenal namanya akhlak, ada moral, ada etika. Akhlak, moral, dan etika ini memiliki konotasi yang berbeda. Berbicara etika memang membahas tentang kajian baik, buruk, benar, salah. Betul, tapi parameternya berbeda. Parameternya ini adalah filsafat, pemikiran. Ya. Sedangkan moral, bicara tentang baik, buruk, benar, salah. Betul, adat istiadat. Tapi sumber atau parameternya adalah adat istiadat setempat. Nah, akhlak berbeda lagi. Bicara baik dan buruk, perangai orang, sikap orang. Tapi sumbernya, parameternya adalah agama. Maka Al-Quran, kalau kita yakini kebenarannya, dan sebagai Muslim wajib meyakininya, nah disitulah kebenaran agama. Sebagaimana Rasul juga diberikan tugas sebagai Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Dalam hadis Rasul, innama sesungguhnya aku lahir di muka bumi ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak, kan gitu ya. Jadi Rasulullah itu punya misi untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak itu adalah parameter baik dan buruk, tapi sumbernya adalah agama. Sedangkan moral itu baik dan buruk, tapi sumbernya adalah adat istiadat, dan etika itu adalah sumbernya filsafat. Ya. Nah, kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua, misalnya di Jogja, di Solo, itu biasanya nuwun sewu mbah, gitu ya. Itu moral maksudnya, adat istiadat setempat. Atau kita berada di depan pimpinan gitu ya, kita unggah-ungguhnya hormat. Ya. Nah itu bagian dari moral, karena tradisi yang berlaku di sekitar itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang Jepang, Haligato badannya merendah ini ya, kayak ruku. Nah itulah moral berlaku lokal. Sedangkan akhlak ini berlaku universal. Ya, dimanapun kita berada, baik di Amerika, di Indonesia, di Timur maupun di Barat, itu berlaku universal. Sedangkan moral ini berlaku lokal. Ya, itu perbedaannya. Nah, lanjut. Bahwa kesempurnaan aktivitas dalam Al-Quran dikenal dengan istilah itqan. Aktivitas dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat, dan sempurna. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat An-Naml ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral jibala tahsabuha jabidatau wahiyah tamurru marras sahab sun'allahi allazi atqana kulla syai' innahu khabirum bima ta'malun.
Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Oke, jadi disimpulkan bahwa etos kerja dimaknai sebagai sikap seseorang atau suatu kelompok yang sangat mendasar dalam menentukan sikap kerja yang dijadikan cerminan dari pandangan hidup orang tersebut yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah. Yang kedua, ya, etos kerja merupakan pancaran dari sikap-sikap hidup yang dibentuk oleh manusia di mana secara mendasar mempengaruhi kerja, dan kerja yang dimaksud adalah kerja bermotif sehingga akan terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil baik yang bersifat non material, yang sifatnya spiritual, ya, yang memang kita kata spiritual itu sifatnya abstrak ya, ataupun yang material yang dapat bisa dilihat. Oke, nah di sini kita langsung kepada masuk etos kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahwa dalam kisah lain disebutkan ada seorang yang berjalan melalui tempat Rasul. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, andai kata bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya. Mendengar itu Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu adalah fi sabilillah. Subhanallah, ya, menghidupi anak, kemudian memberikan nafkah juga kepada orang tua kita yang sudah usia lanjut, dan kepentingan untuk dirinya untuk menafkahi supaya tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah. Jadi makna fi sabilillah itu sangat luas ya Bapak Ibu sekalian. Baik, nah di sini ada sebuah riwayat ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi, beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara keridhaan Allah itu sangat tinggi maknanya. Ini para ahli tasawuf, ini pengamal-pengamal ya, tentunya tujuan utama hidup adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini suatu hari Rasul SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh. Kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Kenapa tanganmu? Tanya Rasul kepada Sa'ad. Wahai Rasulullah, jawab Sa'ad, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Ketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Subhanallah. Jadi apa maknanya? Bahwa orang yang bekerja keras, ya, baik kerjanya melalui otot fisik atau yang kerja pikiran yang berfungsi pikiran kita, yang mendominasi adalah otak kita, itu semuanya pasti digolongkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan api neraka akan jauh dari dirinya. Oke. Nah, di sini makna bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah manifestasi amal saleh. Bila kerja itu amal soleh, maka kerja adalah ibadah. Dan bila kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kerja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya? Tidak berlebihan bila keberadaan seorang manusia ditentukan oleh aktivitas kerjanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib manusia sebelum mereka mau mengubahnya apa yang ada pada dirinya. Ada orang kaya karena dia kerja keras. Ada orang miskin boleh jadi karena dia tidak mau kerja keras. Atau memang sudah takdir miskin. Nah, tentunya kita yang tahu sejauh mana kerja keras kita. Dalam ayat lain Allah ungkapkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasannya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya mau tidak mau kita harus bekerja. Kalau tidak kerja ya nggak dapat apa-apa. Begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menurut seorang filsuf, seorang tokoh ya. Tapi kita lewatkan saja.
Di sini kita langsung kepada doa sapu jagat. Ya, ini selalu dibacakan oleh para imam sholat atau doa-doa kebangsaan, doa-doa nasional. Misalnya apa-apa imam mimpin doa untuk PT Transpak Makmur Sejahtera ini selalu penutupnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan saya punya teman non muslim gitu ya, mohon maaf, di UPN dosen juga. Itu kan karena non muslim ya dengarnya kalau sudah Rabbana atina itu udah alhamdulillah bagi kita, artinya udah mau ditutup kan gitu ya. Jadi udah mau ditutup dengan doa Rabbana itu menandakan ini mau selesai doanya kan gitu. Tapi maksudnya apa? Kalau kita resapi bahwa ayat Quran ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ayat populer di mana kita berada, kita berdoa. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan juga kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu harus seimbang. Jangan sampai kita sengsara di dunia apalagi di akhirat. Sebaiknya dunia baik juga akhirat baik. Oleh karena itu kita perlu membekali diri kita dengan ilmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, izinkan saya menutup pertemuan kita melalui Zoom ini bahwa dalam Islam erat kaitannya dengan etos kerja yang baik yang selalu mengutamakan ketekunan, keuletan, dan tidak membuang-buang waktu. Budaya kerja dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan aktivitas yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat yang bekerja di perusahaan, institusi, dan kantor-kantor lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita laksanakan tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Suprima. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan, Sama-sama. atas ilmu yang telah disampaikan. Tadi sangat bermanfaat sekali, menambah wawasan kami juga tentunya ya, beberapa pengingat juga untuk kami terkait tadi yang Bapak sampaikan. Nah, mungkin ada sedikit waktu ya, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, saya sediakan waktu mungkin 10 menit ke depan ya. Silakan yang mau bertanya. Atau tidak ada? Katanya sudah cukup itu. Monggo. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Mas Bagas, nanya Mas Bagas. Ya, Ya. silakan. Tadi kan sempat ngomongin soal kekhusyuan sholat ya. Terputus suaranya? Izin Pak Ustadz. Ya, monggo. Tadi kan sempat ngomongin soal kekhusyuan dalam sholat ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, minta tips biar sholatnya khusyuk juga kan Pak Ustadz, gimana ya? Baik. Izin jawab langsung Pak Bagas ya. Biar langsung dialog. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah memang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arukin. Jadi ya, banyak dalil-dalil bicara sholat selalu digandingkan dengan zakat. Kenapa? Ya karena memang zakat itu posisinya seperti sholat. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini lupa zakat. Gitu? Oke, jadi sholat itu penting dan itu wajib ain bagi diri kita. Zakat juga penting, wajib ain bagi diri kita. Karena bicara sholat gandingannya selalu zakat. Poin pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya sholat itu selalu khusyuk. Baik,
ini memang sangat sulit. Sangat sulit ya. Kalau kita mau derajat khusyuk ya kita benar-benar seperti seorang ahli di bidang tasawuf ya. Mereka tidak ada tujuan hidup kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka selalu membersihkan hatinya. Tazkiyatun nafs, kalau sudah membersihkan hati, dia akan dapat cahaya. Tapi kalau memang masih banyak kuat dunia kita, itu akan sangat sulit. Tapi bukan berarti saya mengatakan demikian tidak bisa dicapai tingkat khusyuk itu. Ya, tetap bisa, tapi prosesnya sangat harus bisa benar-benar dari hati hadir untuk menghadirkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ingin merefresh. Manusia itu kadang imannya naik dan turunnya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Misal kita sedang naik pesawat. Ya, Pak Bagas tujuan dari Jakarta, berangkat dari Jakarta menuju Manado. Tiba-tiba turbulensi. Ya, guncang, goyang. Oh, jantungnya naik turun, naik kembang kepis lah. Nah, di situ iman kita bisa naik. Kenapa saya katakan bisa naik? Pada saat kita sedang ditimpa seperti itu, biasanya hati kita mengingat Allah. Nggak ada itu ketika terjadi turbulensi, apa yang dikatakan? NKRI, harga mati. Nggak ada begitu. Tapi astagfirullah, Allahu Akbar. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan muncul di situ. Makna kekhusyuannya apa? Dia fokus untuk selamat dirinya, nggak mau mati gitu. Itu. Dia fokus nggak mau jatuh dari pesawat itu karena umumnya orang jatuh dari pesawat meledak mati gitu secara logika ya, walaupun kalau hidup itu rahasia Allah. Ada yang masuk ke laut tiba-tiba meledak di laut dan akhirnya jasadnya juga nggak ditemukan. Nah, karena sudah terbayangkan oleh pikiran kita, di situ kita berzikir kepada Allah pada saat terjadi musibah di atas pesawat dan di dalam pesawat ya, terjadi di atas di udara. Itu kita pasti akan merasakan kehadiran Allah di situ. Nah, disitulah khusyuknya kita. Nggak ingat Pajero kita di rumah, nggak ingat Alphard kita di rumah, nggak ingat istri kita yang cantik di rumah atau suami kita yang ganteng di rumah. Pasti, saya yakin itu. Ya, ingatnya apa? Pengen selamat. Harganya mahal di situ. Nah, coba bayangkan pada saat kita sedang sholat seperti itu, maka kehadiran Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri kita, di hati kita. Pada saat kita sholat tuh layaknya diri kita itu adalah kita mungkin kalau dalam sahabat berkata beribadahlah kamu seolah-olah engkau mati esok. Artinya apa? Ya besok aku mati, harus bekalku harus banyak, harus kuat sehingga aku nggak disiksa misalnya gitu ya. Kenapa? Itu harus yang kita persiapkan. Coba bayangin, kenapa kita sholatnya masih santai? Boleh jadi karena merasa diri kita itu masih panjang umur, panjang usia. Seolah kita bisa bertobat di masa akan datang. Padahal itu rahasia kematian. Coba itu tanamkan. Tipsnya adalah seolah-olah ini sholat terakhirku. Kalau itu sudah muncul dalam diri kita, insya Allah itu saya yakin kekhusyuan itu akan muncul. Tapi kalau itu belum bisa, itu ya sekedarnya kita hadir dalam diri kita bahwa sedang sholat kita sedang disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan itu muncul dalam diri kita. Khusyuk itu ranahnya hati, bukan ranahnya akal. Khusyuk itu ranahnya hati. Maka hati itu akan tenang. Ciri-ciri sholat khusyuk itu setelah sholat tenang dia. Itu. Merasa dirinya aman, nyaman, tenteram, ayem, adem. Nah, itu khusyuk. Setelah sholat masalah lepas gitu. Walaupun ya mungkin harus diselesaikan juga, tapi ada cara-cara yang menjadi solusi gitu. Nah itu sehingga sholatnya berhasil untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat anha anil fahsya'i wan mungkar tadi itu tadi ya, menyelesaikan masalah kehidupan dunia sehingga kehadiran sholat dibawa di luar sholat dan dia merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatannya selalu baik, kinerjanya selalu baik dan dia memberikan prestasi yang terbaik untuk lembaga atau perusahaannya. Baik, saya kira seperti itu. Memang sekali lagi khusyuk itu sulit tapi bisa dicapai kalau kita sungguh-sungguh untuk mencapainya. Anggap saja sholat kita ini sholat yang terakhir. Kalau kita diberitahu ini, misalnya mohon maaf Pak Rian atau Mas Rian, misalnya deadline yang nanti mati, maaf saya maaf, matinya jam 6 sore gitu ya. Pasti kita akan berbuat baik terus.
gitu. Betul. Taubat ya Allah, jangan sampai aku mati belum siap bekal ke akhirat. Pasti. Nah, itu kalau udah kita siap-siap seperti itu, insya Allah perbuatan baik terus. Gak laku itu perbuatan yang sifatnya lalai terhadap akhirat. Itu sehingga hadir sholat kita itu adalah hadir khusyuk. Maka doa kita selalu ya, terhindar dari su'ul khatimah, tapi harus husnul khatimah. Kenapa manusia sholatnya nggak khusyuk? Boleh jadi dia merasa gua masih panjang usianya, sehingga obat bisa kapanpun dan dimanapun. Kalau kita balik bahwa sholat kita ini yang terakhir, seolah-olah bahwa ini sholat kita yang terakhir dan besok atau bahkan hari ini kita meninggal dunia, saya yakin itu kita khusyuk terus dalam sholat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Sudah terjawab Pak Rian? Alhamdulillah Pak Bagas. Ya, jadi Mantap sekali. mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:10 gitu ya, dan teman-teman juga barangkali persiapan untuk pulang ya, mungkin silakan dinyalakan kameranya ya supaya kita foto dulu seperti biasa sebelum ditutup forumnya. Kita buat dokumentasinya dulu. Silakan yang belum menyalakan kameranya. Duta, Afif, Raka, Angga, Yuwan. Terus Fauzi, Ike, Mbak Ike. Adit ada nggak Adit? Adit nggak ada ya? Ada Mas. Oh ada. Ya, itu ya, Adit ya. Dihitung ya. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Sudah. Oke, ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Suprima yang telah berbagi ilmu kepada kami semua pada sore hari ini. Ya, apa namanya, kami ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih lah, tadi ilmunya banyak sekali yang diberikan. Mungkin saya cukupkan untuk forum pada sore hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Terima kasih Mas Bagas. Dadah Mas Bagas. Dadah, Terima kasih Pak Bagas. Iya, Ria. Dadah Mas Bagas. Terima kasih Dadah, Pak Ria. Bagas. Dadah Mas Fadil. Terima kasih Mas Bagas. Dadah, Mas Fadil. Iya. Pulang belajar kapan Mas? Lebaran loh. Lebaran. Dadah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Rian kepamitan. Mari Pak Imam, Pak Yunus, Ya. Pak Fadil.